ngomong liyane wae iki di-cancel wae iki. Aja sing abot-abot, sing entreng wae lah iki abotan, Pak. Pertanyaane, Pak iki. Nek Ramudeng Takon. Datang di channel Hendy Semut di konten Kongko bareng. Di sesi ini atau di konten ini akan membahas sedikit atau banyak nanti tentang sosok yang akan kita jagongi atau kita kulik nanti kisah-kisahnya yang sampai saat ini dia ditemani oleh mungkin perjalanan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Faris Wibisono. Iya, Mas. Kabar baik. Alhamdulillah. Dikira salaman ini. Ora oleh selamat karena ini sedang kita harus berjauh-jauhan dulu untuk menjaga ini biar penyebaran COVID-19 ini tidak. Oh, iya. Tapi kita tidak akan membahas soal itu. Oh iya. Jadi kita akan sedikit tadi bertanya-tanya soal Mas Faris Wibisono itu siapa sebenarnya? Gitu. Lah sopo? Lah kan ngono terus lah. Makanya kan aku kudu teko. Lah iya. Kan ngono. Lah aku dhewe bingung aku sapa. Lah iya toh. Ya, oke, langsung kita ke awal dulu. Jadi Mas Faris Wibisono itu kalau yang saya tahu itu seorang seniman perupa, yaitu bergerak di bidang wayang beber. Nek ra salah kuwi lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta. Lah itu apa benar, Mas? Wah sok tahu nek iki padahal kene iki. Lah piye ceritane? Yo ceritane yo syukur wong desa ngene iki lah Mas. Wong desa sing kebetulan beraktivitas ngono lah. Kebetulan sering bertemu dengan teman-teman lah. Mungkin terus kok dari situlah akhirnya banyak orang yang kenal. Oh, ketoke Mas iki wong seni rupa ataupun wong sok yang bertunjukan dan lain sebagainya lah. Mungkin itu menjadi legitimasi tersendiri. Tapi untuk lebih detailnya kira penting banget lah ya Mas. Yang penting kita ini mau ngapain dulu aja ya toh. Di sini ya wis di kehidupan ini ngapain itu aja. Tapi nek wayang beber kuwi salah satune dari sekian banyak produk dari wayang itu sendiri ya. Jadi kalau berbicara wayang sendiri memang ada banyak juga. Ada wayang kulit, ada wayang suket, wayang golek, wayang sadat, wayang madya dan banyak lagi wayang klitik dan lain sebagainya. Lah salah satunya ada wayang beber. Lah wayang beber ini sendiri sebenarnya apa ya Mas? Ya menjadi wayang yang begitu sangat saya gandrungi dan cintai karena memang tidak banyak pelakunya di sana. Terus kemudian saya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap wayang beber ini karena secara histori, visual dan lain sebagainya itu memang masih banyak misterinya sehingga saya memutuskan untuk lebih dalam mengenal tentang wayang beber itu sendiri. Berarti secara visual kuwi menggambare terus ketika nyawang terus iso dadi seneng, iso dadi cinta kuwi sing kepiye, Mas? Nah, kuwi perjalanan panjang, Mas. Memang pertama kali saya melihat visual wayang beber itu pada waktu itu kebetulan melintas ya toh. Melintas di area Kentingan. Nah, di waktu itu sekitar 2010-an itu di tembok-tembok isi Surakarta, kampus terkeren di kota Solo. Anda alumninya? Iya, bisa dikatakan seperti itulah ya. Okay. Itu yang jelas itu kampus yang begitu luar biasa, yang kampus negeri tapi dianggap seolah-olah kampus swasta ya. Lah, disitulah ada visual atau gambar-gambar mural wayang beber yang ada di tembok-tembok. Wah, itu terlihat artistik ya toh. Terus ketika kok keren banget ya pada waktu itu. Lah, rasa ketertarikan dan juga tingkat penasaran saya pun meningkat situ. Kemudian kebetulan lah pada waktu itu juga saya berkesempatan sekolah di situ dan mendapat pelajaran seni sungging wayang beber. Lah, mata kuliah. Lah dari situlah saya mulai mengenal wayang beber, kemudian kok asik, kok menarik dan memang tidak banyak yang menekuni situ lah. Dari ketertarikan asik dan menarik itu tadi menjadi semacam apa ya Mas? Tidak hanya sebatas menjelang kesenangan tapi mendapatkan nilai ekonomis tersendiri. Mulai dari
sering diajak workshop. Oh, berarti oke, finansial itu juga mendukung dari aspek itu. Kalau pada waktu itu sebenarnya finansial itu bukan tujuan utama, tapi aspek kebertahanan hidup menjadi mahasiswa itu Sambung menyambung ya. biar bisa bertahan hidup untuk mencari sekotak nasi itu loh, untuk bertahan hidup pada waktu itu. Saya tidak pernah berpikir pada waktu itu sampai bisa mendapatkan nilai ekonomis tersendiri atau bagaimana. Tapi lumayan lah kalau diajak workshop minimal kita bisa diajak piknik gratis, terus yang jelas melepas kepenatan waktu kuliah dan juga mendapat nasi kotak tentunya. Tapi sebelum ke sana Mas, balik lagi mundur ketika ngomong ke wayang beber supaya teman-teman juga ngerti juga secara istilah itu semacam di apa ya di apa istilahnya dijelaskan seperti apa gitu loh. Bentuke kemudian rasane kuwi kepiye dan sebagainya. Jadi kalau wayang beber ini sendiri dari namanya saja wayang. Wayang terus beber. Kalau wayang kulit jelas. Wayang yang dibuat dari kulit. Kulit sapi ataupun kulit kerbau. Dan cara dimainkannya dengan cara memakai gapit atau tuding. Sehingga bisa dimainkan secara atraktif lah. Wayang beber ini sendiri kalau saya boleh egois Mas. Dan juga apa ya? Ya mau menang-menangan. Wayang beber ini saya anggap ini menjadi nenek moyangnya film saat ini. Nenek moyang? Sampai segitunya? Nenek moyangnya, cikal bakalnya. Karena wayang beber ini sendiri, wayang beber sendiri dari kata membeber atau menggelar. Dijelereng. Nah, dijlembreng seperti itu. Nah, seolah-olah ketika gambar-gambar mati ini tadi dibeberkan, ini seolah-olah kalau zaman dulu kita nonton layar tancap. Oke. Nah, layar tancap. Nah, sedangkan layar tancap ini sendiri muncul itu sebelum munculnya televisi. Jauh sebelum itu berarti ya? Iya, sebelum televisi muncul, layar tancap seolah bapak-bapak awake dhewe, mbok-mbok awake dhewe nek pacaran kuwi nek kencan mesti ning prapatan nonton layar tancap. Lah, seasik itu ya? Seasik itu wayang beber itu. Lah, tidak jauh beda juga ketika wayang beber itu dipentaskan di masa-masa kerajaan masa dulu. Misalkan ada di Mataram seperti itu, Kartosuro dan lain sebagainya. Wayang beber pun juga sangat atraktif dan pada saat itu pun juga menjadi media yang begitu sangat kontemporer pada masa itu. Lah kemudian wayang beber ini sendiri pun mau tidak mau harus bermetamorfosa. Ketika ini hanya gambar mati yang dibentangkan atau dibeberkan, ini seiring berjalannya waktu pun juga ditinggalkan oleh penontonnya. Makanya wayang beber pun juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Mungkin pada waktu itu ketika wayang beber hanya gambar mati terus dirubah menjadi wayang kulit atau wayang klidik yang terbuat dari kayu yang bisa digerakkan. Berarti secara peradaban lebih dulu wayang beber ya ketimbang wayang kalau kulit. Berbicara tentang teknis. Teknisnya, tetapi kalau secara cerita nanti berbeda lagi Karena kalau berbicara cerita Ramayana, Mahabharata, Arjuna Wiwaha dan lain sebagainya lebih dulu. Kalau berbicara histori sejarah ceritanya. Tapi apakah kemudian misalkan wayang kulit itu dinggo media dakwah pada saat itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit itu menyebarkan agama. Apakah podo ceritanya ketika berbicara soal wayang beber? Nah, berbicara tentang penyebaran dakwah pada masa itu apapun dilakukan. Mulai dari dengan menggunakan wayang suket pun juga media dakwah juga. Termasuk wayang beber juga. Wayang beber pun juga sebagai media, salah satu alternatif media penyebaran juga yang dilakukan pada waktu itu. Lah, kembali lagi tadi ketika kita berbicara media, selain wayang beber ini sendiri hanyalah gambar mati kemudian bermetamorfosa sampai hari ini. Kenapa kok saya tadi bilang menjadi mbahnya atau nenek moyangnya film perfilman ini sendiri, ya kita perlu dulu ketika berbicara media. Jadi ketika di situ ada layar tancap masih berupa bentuk beberan, cuman dia bisa bergerak berupa film. Lah kemudian bergeser menjadi televisi. Televisi pun hari ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, televisi tabung pun berganti LED. Nah, kemudian barulah ke handphone.
Lah ke handphone sekarang kita nontonnya di Instagram, YouTube dan juga Facebook. Makanya kita bikin Heeh. seperti ini Iya. supaya cerita-cerita yang semacam ini bisa kemudian Diangkat ke depan, kembali. ke depan bisa diarsipkan dan seterusnya akan bisa ditonton oleh anak cucu kita nanti. Seperti itu harapannya. Makanya kita coba untuk bikin konten semacam ini karena memang tujuannya untuk goleki cerita-cerita ataupun perjalanan seseorang yang bergerak di bidang misalkan seperti Mas Faris ini untuk kemudian kita upload ke YouTube dan bisa dijadikan tontonan gitu. Nah, kalau ngomong ke wayang beber Mas Faris sendiri dek ben ki sadurunge tekan wayang beber seperti apa Mas perjalanannya? Dari SMA maksudnya kecenderungane kuwi apa ndak dek ben kuwi senengane wis SD kuwi njaluk gambar apa njaluk dolanan apa sing misalkan bisa sampai titik ini gitu. Wah, kalau berbicara tentang perjalanan sih lumayan berliku dan saya sendiri pun tidak berpikir kalau perjalanan saya sampai di sini wayang beber. Maka dari itu ketika saya bertemu dengan wayang beber ataupun dengan kehidupan saya hari ini tidak pernah terbesit dan terbayangkan dalam benak saya karena saya dulu itu cuman menjadi ya anak desa pada umumnya yang punya keinginan untuk bersekolah hingga mungkin jenjang tertinggi pun sekolah menengah atas SMA atau sederajat. Nah kebetulan waktu itu saya pun sekolahnya STM otomotif Mas. Sebenarnya nyambung ya. Orang nyambung. Nah itu yang jadi persoalan kegelisahan saya ketika saya cuman STM otomotif dan saya bekerja dan tidak pernah punya cita-cita lebih daripada itu. Tetapi dalam hati kecil saya pun sebenarnya ingin kayak teman-temannya bisa mengenal seni, bisa berguna buat lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi wong saya tidak punya bekal apa-apa. Bahkan mungkin sampai hari ini pun masih dalam kontak ngawur ya kalau bergerak ataupun berbicara. Jadi apabila nanti mungkin di konten ini nanti banyak kalimat ataupun kata-kata yang sasar susur ya tumpang ya. Soalnya nggak ada pengalaman di nggak ada lah wong saya berangkatnya aja memang dari terminal Mas ya. Terminal. Untuk membiayai sekolah saya STM pun cari saku itu ya dari hasil ngernek bis Mas pada waktu itu. Ya, waktu itu ya. Makanya boro-boro mau berpikir kayak teman-teman bisa kuliah bisa wah itu jauh dari bayangan itu. Jauh dari bayangan apalagi bisa keliling di beberapa daerah lah wong pol pentok saya itu dulu itu paling popda aja popda olahraga wis seneng pasti banget. Kebiasaan untuk menggambar ki sebenarnya dari kecil malah cenderung nggak ada atau kalau sebenarnya kalau menggambar sendiri itu sejak saya sebelum sekolah pun tangan saya nggak mau berhenti Mas. untuk menggambar itu. Iya, terus kemudian saya mengenyam pendidikan TK, itulah saya punya bekal untuk menggambar. Tapi dari situ memang nggak pernah ada fasilitas untuk perlombaan ataupun motivasi tersendiri dari lingkungan, nggak pernah ada. Makanya ibarat orang punya cita-cita ya tangeh lamun Mas, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Oke. Tapi ngomong soal tadi sempat ngernet, apakah juga punya bayangan aku ben nek gede malah pengen jadi juragan bis? Soalnya kan banyak sekali untuk saat ini bis-bis kuwi mulai muncul dan sebagainya. Gimana itu? Terbesit nggak? Terbesit saya bukan menjadi juragan bis Mas. Apa? Tapi lebih kepada saya nanti kalau dari hasil pengalaman saya ikut bis itu motivasi saya cuma satu Mas. Pengen melihat visual-visual yang ada di bis-bis atau di mobil-mobil karena kan di situ ada cutting stiker, ada airbrush yang menarik sehingga pada waktu itu saya cuma terbesit kalau nanti saya gede paling kalau bisa saya bisa mendirikan karoseri lah itu tertinggi karoseri sehingga ekspresi jiwa saya bisa tertuangkan di desain truk dan juga bis-bis ataupun mobil itu. Artinya kan masih pada lingkup seni rupa. Meskipun perwujudannya ataupun bentuknya itu berbeda ya. Bisa dikatakan seperti itu juga. Tetapi grid itu pun sempat saya turunkan juga Mas. Jadi itu yo hal yang mustahil meneh ya toh. Makanya saya sendiri cuman punya bayangan wah lulus SMA kerja punya modal ya toh.
Terus kemudian saya mendirikan tambal ban di situ sama cutting stiker Mas. Jadi misalkan ada di juragan karoseri mah terlalu tinggi kan. Berarti didon gesek. Didon ke grade-nya cuma sebatas menjadi tukang film blok motor dan mobil. Seperti itu. Oke. Menarik juga ya. Jadi apa? Dek Ben orang nek terbesit atau terlintas keinginan untuk menjadi apa yang sekarang dicapai, tapi malah lika-likune saya oke. Jadi secara empiris atau pengalaman gue diperbanyak sih, kemudian dikerucutkan atau seperti apa? Ya kalau saya sendiri mengalir lah Mas, gitu. Mengalir sembari berjalan, menemukan berbagai macam proses. Dari proses itulah mencoba saya belajar di situ dari pengalaman-pengalaman itu hingga pada akhirnya menentukan jalan untuk menjadi Mas, tukang gambar wayang beber seperti itu. Dan bahkan kalau dari segi gambarnya pun saya pernah dulu tahun lalu ya Mas kalau nggak salah ya, kita ke Jakarta itu mengantarkan duplikat apa itu namanya? Pada waktu itu dipercaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk membuat ini duplikat wayang beber yang ada di Pacitan dan juga Wonosari. Nah, itu apa memang basicnya jenengan kuwi senengane dolan-dolan sehingga terus ngasek duwe channel nang nggon Perpusnas sehingga sampai ke sana dan sebagainya, prosesnya seperti apa itu? Ya kalau sampai di situ Mas? Ya itu tadi dari perjalanan proses tadi akhirnya karena kecintaan saya terhadap wayang beber, saya melakukan sesuatu dengan apa yang saya cintai. Yaitu ketika saya dulu waktu sekolah pun saya sudah merasakan hasil dari wayang beber itu sendiri. Apa yang saya terima dari wayang beber, saya pun juga berpikir hal apa yang akan saya bisa berikan atau dedikasi apa tentang yang saya punya untuk wayang beber sendiri. Lah tentunya untuk pengenalan wayang beber. Lah dari proses itulah saya berkeliling Mas. Berkeliling dari daerah satu ke daerah yang lain untuk melakukan workshop, dan waktu itu memang saya lakukan secara mandiri sejak 2011 akhir menginjak ke 2012. 9 tahun ini ya berarti. Kurang lebih lah. Ya. Dari situlah saya mulai, kebetulan saya mendapatkan dari kuliah reguler, terus mendapatkan beasiswa tidak mampu, prestasi sampai bidik misi. Dari uang itu saya sisihkan untuk membeli peralatan Mas. Dari peralatan itu saya berikan kepada anak-anak di daerah-daerah. Kemudian saya ajari untuk menggambar wayang beber, mulai dari teknik sketsa, pewarnaan dan lain sebagainya. Sehingga kok saya menemukan keasikannya di situ. Akhirnya dari proses itulah saya bertemu dengan banyak tokoh, banyak pemuda dan lain sebagainya, sehingga semakin menambah semangat dan juga spirit saya untuk melakukan itu terus. Sehingga pada akhirnya sampailah di titik saat ini. Untuk kalau saat ini kesibukannya apa Mas? Kesibukannya nganggur Mas. Kalau saat ini yes, apa ya Mas, ya lulusan seni ya piye Mas. Mesti mau kerja menjadi guru mesti ya dianggap tidak punya kompetensi di situ. Terus kemudian mau melamar pekerjaan mesti ya tidak banyak orang yang percaya tentang pekerjaan seni. Bahkan sampai melamar wanita ataukah untuk ini mertua pun mungkin dianggap masih dipandang sebelah mata ya. Apa sih ngono ya? Tapi tidak jadi masalah. Makanya saya mungkin kodrat saya memang di jalur ini ya jalan terus gitu aja Mas. Tapi kalau dibicara soal Mas Faris ini kebetulan belum lama juga sudah menikah. Apa yang kemudian menjadi satu keputusan sing ya wis aku tak rabi wes. Kalau jenengan sendiri mengatakan bahwasannya kesibukannya nganggur. Padahal kuwi kepiye ngono terusan. Wah, iki sesuatu hal sing rada iki apa ya? Menikah ya terusan ujug-ujugnya, terus ujung-ujungnya itu kan pernikahan itu agak berat dijawab. Tapi ya enggak masalah, memang realitanya seperti itu. Jadi memang akhirnya ketika saya dulu sering berpindah-pindah komunitas, dari komunitas satu ke komunitas yang lain, dari proses satu dengan proses yang lain, itu hanyalah proses untuk menuju hari ini.
Sehingga bagi saya sendiri secara prinsip hidup adalah menjadi tujuan saya adalah bermuara. Ketika bermuara itu adalah bagaimana caranya saya harus mampu mengerucutkan berbagai macam proses di berbagai macam komunitas ini tadi menjadi sebuah komunitas yang lebih konkret. Yaitu apa? Keluarga. Nah, maka dari itu prioritas saya hari ini adalah keluarga. Ketika saya sudah berkeluarga, saya pun sudah berjanji dan juga bilang pada kawan-kawan bahwasannya apapun ketika saya berkeluarga, saya harus lakukan untuk keluarga saya. Prioritas utama adalah keluarga karena saya berkeyakinan bahwasannya hidup saya ini adalah media. Oke, media. Artinya, nah kembali soal keluarga itu sendiri Mas. Saya sempat ketika dulu atau di lain waktu sempat ada obrolan bahwasanya ketika kowe arep kenal Indonesia yo lewat keluargamu bisa mengenal Indonesia itu sempat tersimpan dalam memori saya. Nah itu sing pengen tak tanyakan seperti apa sebenarnya? Nah terkadang banyak orang yang ini ya Mas mencoba lari dari persoalan yang sebenarnya persoalan sangat sederhana, yaitu persoalan dari keluarga ini sendiri. Sedangkan persoalan dalam keluarga ini ketika kita mau mengulik lebih dalam ini benar-benar sangat rumit. Bahkan ketika mau melihat situasi negara kita pun tidak jauh beda dengan situasi keluarga kita, mulai dari ngomongin sembako Mas, ngomongin tentang politik ya di situ juga ada juga yaitu pendidikan, ngomongin tentang kebudayaan, semua komplit situ, tinggal kita mau pilih di mana. Karena dari keluarga itulah kita bisa belajar sebagai bekal untuk melihat negeri ini secara luas, mungkin seperti itu. Oke, tapi lebih ke detailnya, misalkan ketika berbicara soal pada saat itu di era mungkin tahun berapa ya, 1920-an yang mungkin di desa itu masih jauh daripada teknologi, masih dikatakan ada pendidikan di atas meja makan. Nah semacam itu sebenarnya masih relevan nggak untuk saat ini? Nah, ngerti aku. Mesti kok tekokmu kenapa kok kowe stay nang desa wae dan akhirnya ngebote keluargamu ngono to. Padahal kalau untuk seniman itu biasanya hidupnya di kota-kota besar sing di mana mereka ada komunitas ataupun ada channel di situ sing bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk berkarya gitu loh. Bisa go internasional dan lain sebagainya ngene. Wis iso gambar, wis tekan Perpusnas kan otomatis ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya ning kota misalkan Solo ataupun Jogja, tetapi malah milih di ning desa itu ngopo? Gimana ya Mas? Sebenarnya dulu sempat terbesit pemikiran seperti itu dan bahkan bersama beberapa kawan pun sejak 2012 sampai 2014 itu mencoba membangun jaringan di Bali karena memang dulu pengen banget Mas, saya ingin hidup di Ubud, nyeniman lah kayak orang-orang asik banget padahal iki. Asik banget koncone bule-bule ya to, sapa to sing ora pengen urip yo ngono. Gambar kok gambare payu larang berjuta-juta. Bahasane iki bahasa Inggris ngono. Basa monco. Basa monco ya to. Dadi kongkone arep jagongane wong londo kan keren Mas. Lah iya makane. Tetapi pada waktu itu saya ditanya sama karya saya. Serius gue meh urip ning kono. Sampai ada dialog dengan karyanya sendiri. Iya mungkin jika dibahasa kayak hiperbolis seperti itulah. Tetapi sebenarnya itu adalah renungan diri saya sendiri. Ketika ditanya seperti itu, sedangkan yang akan kamu gambar ataupun yang kamu bawain tentang culture Wonogirian. Nah sumbangsi apa yang bisa kamu berikan terhadap tanah kelahiranmu itu? Mosok iya gue di sana mogleng dan juga gawe mogleng itu berekspresi tentang tanah kelahiran tetapi ora paham tentang sebuah arti tanah kelahiran. Maka dari itu sehebat apapun saya ketika saya di luar sana itu bagi saya bukanlah pencapaian, tetapi bagaimana caranya saya harus menatap persoalan terkecil ini di dalam sebuah keseharian ini harus saya jawab dengan konkret. Makanya saya pulang. Oke, tapi ngomong soal perantauan aku kalau nggak salah dulu jenengan juga pernah didatangi
seorang apa ya calon wakil presiden. Wah, Jirut iki maksudnya sekelas Pratsimantoro lho. neng desa jero banget Jero banget. Wonogiri Wonogiri. wakil presiden kok kene. Oke ini Pak Sandiaga Uno. Aku dhewe bingung. Piye ceritane Mbak Jirut? Jadi memang embuh aku nyatan ngono lho. Walaupun ketika saya pulang dan saya meyakini bahwasanya ya wis lah rezekiku mungkin yang di desa. Makanya ketika melakukan sesuatu hal itu selama kita konsisten dan terus ya mungkin akan juga mendapatkan sesuatu juga lah. Salah satunya walaupun pada waktu itu sejenak hanya menengok proses kami di balik pesunggungan ini ya wis alhamdulillah lah. Alhamdulillah dalam artian bukan saya terus membangun apa ya perjanjian kontrak politik atau apa, tetapi saya lebih kepada ternyata bentuk apresiasi tokoh-tokoh ataupun negarawan yang ada ini pun juga sampai di daerah. Di daerah. Kalau untuk sekarang mungkin Pak Sandiaga Uno itu sendiri sedang apa ya menggencar-gencarnya untuk meningkatkan produk lokal. Artinya untuk saat ini lebih mendekati anak-anak muda, terus produk-produk lokal semacam sepatu ataupun bidang kreatif lain itu dikampanyekan. Nah itu menurut Pak Jenengan gimana? Ya kalau saya sendiri selama itu bertujuan untuk membangun sebuah keberdikarian ya toh, terutama di generasi muda ini ya saya sangat mendukung sekali, apalagi kita sekarang sudah di masa atau di zaman apa ya 4.0 ya toh, wis milenial banget lah. Lah dibutuhkan sosok-sosok muda kreatif bangsa ini untuk ikut serta dalam menopang kemajuan dan juga apa ya keberdikarian bangsa ini. Karena tanpa mereka, tanpa pemuda, bangsa ini pun juga akan tiang-tiangnya sendiri akan roboh dengan sendirinya. Tapi kalau kita sekilas ke luar mancanegara itu kayak misalkan semacam Korea kuwi dia itu kayak luwih ning ngene Pak. Jadi misalkan nek mobil lewat produk udu Korea ngono diarani wong iki nek ra wong Jepang ya wong edan. Sampai seperti itu. Jadi mereka bener-bener kayak luwih memprioritaskan. Kayak nek Indonesia kan ada sosok sing cintailah produk-produk Indonesia itu loh. Nah, itu semacam itu. Nah, kalau untuk wayang beber jelas produk dari ini. Nah, tapi kalau kembali lagi kita ulas sebenarnya titik ataupun awale peradaban dari wayang beber itu sendiri dari mana loh? Kita kembali ke wayang beber gitu maksudnya. Kalau wayang beber sendiri ya kalau menurut apa ya? Menurut literatur dan lain sebagainya, wayang beber sendiri menjadi semacam karya puncak ataupun juga salah satu karya masterpiece yang pada era Majapahit pun begitu sangat luar biasa, sehingga salah satu bentuk karya cipta ini sendiri menjadi sebuah apa ya penanda zaman pada waktu itu. Walaupun hari ini tidak banyak orang yang mendengar ataupun melihat wayang beber secara pertunjukan ataupun secara aksentuasi di ruang milenial ini. Bahasanya keren, aksentualisasi. Nah, tapi kalau dari wayang beber sendiri, kalau untuk produk kreatif juga ada ya sebenarnya. Selain dari lukisan gitu. Banyak sekali karena banyak beberapa perupa dan juga kreator seni sendiri yang mencoba wayang beber ini diaplikasikan di berbagai macam media, mulai dari kipas, terus pakaian, terus mulai dari tempat-tempat makanan dan lain sebagainya. Itu pun saya lihat beberapa karya itu mereka sudah mulai mengeksplorasi itu. Cuma yang jadi persoalan untuk wayang beber sendiri masih kurang banyak untuk kreatornya. Makanya yuk anak-anak muda di Indonesia ini ataupun dimanapun Anda berada, ayo kita gali lebih dalam lagi tentang wayang beber itu sehingga kita bangun sebuah karya identitas bangsa ini menjadi sebuah legitimasi tersendiri. Benar. Sebagai karya cipta nenek moyang, sehingga wayang beber ini pun akan terus hidup
dan mampu berdialog dengan ruang dan waktunya sesuai dengan zaman. Tapi nek ngomong ke zaman otomatis kan kita ke saat ini ya. Saat ini kan benar-benar apa ya, dunia ekonominya mungkin sedang turun semua gitu. Otomatis kedepannya nek hipotesa goblok-goblokan kuwi akan kembali ke nol. Nah, mungkin Indonesia mempunyai peluang lewat mungkin anak mudanya yang kreatif itu untuk lebih meningkatkan produk lokal itu sendiri gitu. Jadi dari wayang beber sendiri apa yang kemungkinan bisa untuk mungkin penonton yang lagi seneng gambar itu arah ke sana itu awalnya dari mana gitu? Ya kalau sebenarnya kalau mau menelisik lebih dalam ini sendiri ketika dari wayang beber ini tidak hanya berbicara tentang visual, tetapi makna nilai yang terkandung di dalam wayang beber ini sendiri mampu kita tangkap untuk menjawab persoalan ruang dan waktu hari ini. Karena di wayang beber ini sendiri dia menceritakan tentang cerita Panji, mulai dari kisah percintaan dan lain sebagainya. Namun jangan ini ditangkap hanya sebatas gambar mati dan juga hanya romantiknya, tetapi ada sebuah perjalanan Panji di mana sosok Panji ini sendiri dia selalu berpindah-pindah dan berubah-ubah di berbagai macam situasi, sehingga sosok Panji ini sendiri menjadi sosok tokoh inspiratif dalam menyikapi setiap zaman. Lah, mungkin kalau saya pribadi loh ya, saya menangkapnya dari situ, sehingga ketika hari ini pengaplikasian di beberapa anak muda ataupun di beberapa generasi kita, ya wes kalau saya sendiri mencoba makna nilai yang terkandung di situ bagaimana sih untuk membangun rasa rasa untuk bersikap sesuai dengan ruang dan waktu itu sendiri. Apa ya? Bahasane penyederhanaane ya sing rada angel. Angel mau aku untuk membahasakannya kabutan nih ya. Oke, mungkin ke anu ya, selain kemudian daripada si wayang beber sendiri. Mungkin dek jenenge wong nom iki mesti kan duwe hobi to, Mas. Tak sawang-sawang kok topine iki kaya cah Vespa apa cah apa ya yang dijalani sendiri apa hobinya itu? Nek Mas Faris. Banyak hobi, Mas. Saya ini hobinya apa seneng ya soalnya. Nah, ya pit-pitan. Ngontel ya oke lah, olahraga. Curo oke lah, motor klasik, mobil klasik ya oke lah. Ya itu sebenarnya cuman ini aja sih Mas, untuk ya media pelepas penat. Ketika wong gambar tradisi itu kan Glenik, harus fokus terus kan. Lah nek iki dilakukan sedangkan saya sendiri kan orang milenial juga loh. Lah ini saya cepat jenuh. Makanya sesekali waktu itu perlu refresh. Lah dengan media-media itulah saya harus melakukan refresh, mulai dari touring, mulai terus kopdar sama teman-teman. Akhirnya pada akhirnya saya akan menemukan proses baru lagi. Selain berbicara tentang kebudayaan, bagaimana cara saya harus mengaplikasikan tentang seni budaya ini tadi di ruang yang sebenarnya, yaitu di ruang masyarakat. Sehingga kita sebagai pelaku seni ini orang kaku. Dan saya sendiri pun ketika dikenal di situ pun tidak banyak orang yang mengenal bahwasanya saya ini tukang gambar wayang beber. Ngertine cah dolanan. Karena bagaimana caranya saya sendiri harus mampu meleburkan legitimasi itu sendiri di masyarakat. Jadi aku bisa bedake Mas antarane aku neng nggon ibaratnya neng pameran gede neng museum atau kan neng galeri sama dengan neng perapatan. Jadi saya sendiri juga menyadari hal itu, makanya legitimasi saya pun menjadi seorang perupa wayang beber pun harus saya taruh ketika di rumah. Kayak luwih tepatnya bunglon ya. Ya bunglon bisa ngono, tapi luwih kepada ngempan papan lah Mas. Ngempan papan. Konsep orang Jawa pada saat itu. Sampai sekarang nih. Ngempan papan. Ngempan papan. Berarti di lingkup hobi saya kira juga
mencoba untuk mencari sing sekiranya nggak cuma hobi tok. Misalkan kayak jenengan mungkin di komunitas Vespa atau komunitas liyane sing misalkan itu bisa untuk diperjualbelikan atau seperti. Wah, pada akhirnya gini Mas. Mungkin apa sakit isone maca peluang. nah pada akhirnya ketika ya itu tadi ketika kita berbagai macam hal sudah kita lewati akhirnya godak-gadek ketemu Mas. Okay. Nah di situ dari awalnya hobi menjadi ruang ekonomi. Jadi penak wae lah mengalir gitu aja. Makanya misalkan lalah jenenge wong saya itu orangnya kan nggak bisanan itu. Nggak isonan. Ya ketika saya punya barang tertentu itu mesti dimiliki orang lah. Setiap kali dipengini orang ya wis lah saya orang nggak bisanan ya udah dikasih gitu aja lah. Yang penting cocok dengan maharnya kan gitu. Ya selain untuk menopang keseharian lah wong saya sendiri juga pengangguran. Tapi gambari larang loh bos. Nah itu urusan dapur belakang lah itu ya. Yang jelas ini kalau untuk keseharian ya memang mengandalkan dari apa ya Mas? Ya wis sakanane tabrak lah Mas. Delok postingan nang Facebook terus barangnya cocok ki. Nah, lah piye marketplace ini membantu kita dalam apa ya? Menjawab persoalan magikomisasi ini tadi loh. Ngenget sego masak sego. Penting dapurnya ngebul bos. Berarti kalaupun di desa mestinya tetap nek iso ya jangan gaptek ya bos ya. Teknologi memang harus dikuasai ya. Iya. Walaupun kita nan jauh di sana ibarat orang Jawa bilang aduh ratu cedak watu gitu. Kita ini harus juga apa ya? Apa sing lagi apa sing lagi tren, apa yang lagi booming, yo minimal awake dhewe ora ketinggalan lah informasi itu sendiri. Cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya kita ini menyikapi teknologi ini secara bijak. Bener juga sih. Jadi yo smartphone tapi yo nek iso ikine yo melu smart nih. Iya, ngoco-ngoco HP-ne smartphone wonge stupid. Wah, human stupid gitu. Stupid. Oke. Nek aku malah iki titik tengah iki ning beber. Piye? Jadi kayak sempat mendengar dan mungkin Anda sendiri yang cerita ke saya bahwa pada saat itu perjalanan sampai ke wayang beber itu sendiri dimulai dari jenengan pit-pitan yang Pacitan. Nguntek apa ngepi terus golek-golek informasi ndelalah apa mungkin komunitas Seko Solo sing memberitahu apa jenengan inisiatif dhewe. Oh, jadi bertemu dengan apa ya ini? Cikal bakal wayang beber atau apa? Ngasih wayang beber ternyata ya tiri ngono. Oh, ya pada akhirnya ketika saya mungkin hanya membaca dari buku-buku tentang literasi dan lain sebagainya tentang wayang beber, hingga pada akhirnya saya pun tidak hanya sebatas puas di situ juga. Oh ternyata masih ada tuh wayang beber ini. Lah kebetulan letak teritori rumah saya itu tidak begitu jauh dengan Cimantoro kene, Pacitan kono. Dengan tempat ataupun artefak wayang beber itu berada. Ada di Pacitan dan juga di Wonosari. Ternyata cuman kurang lebih 30 menit ke Pacitan, 30 menit ke Wonosari. Penak tenan ya. Nah, sedangkan di tempat itu dulunya sering sekali saya lewati. Ketoke sempet dodol lagi barang. Nah, lah itu dulu apa-apa nyet serabutan Mas ya wis ngrasa akeh. Lah piye meneh. Ya itu tadi bentuk Panji ini tadi ya kudu iso ya spirit dari Panji. Iso berubah-ubah wong dia itu iso membo sapa wae Mas. Ya iso membo tukang akeh, iso membo tukang dolan, iso membo tukang gambar kan ngono. Berarti sebenarnya konsep ngabehi pada orang Jawa kuwi mencoba Anda terapkan ya sebenarnya. Ya gimana sih Mas? Ketika berbicara orang Jawa itu mesti petingane wong Jawa ataupun prinsip orang Jawa selalu dianggap dadi wong males karena ada sebuah stigma
ada sebuah Apa? kata-kata Jawa itu kata-kata. alon-alon waton kelakon. Oke. Lah, disitulah mesti kalau kita telan secara mentah-mentah pasti wah wong Jawa males banget. Lah, nek saya ndak piye carane wong Jawa ora mungkin seperti itu. Di balik itu apa? Ya mesti melayu sak bantere dengan berbagai macam hal, terjang semuanya. Yang penting piye carane iki tetep iso bersinergi semuanya. Delalah kok saka hobi Dari hobi pitan terus baru ngerti kayak barang apa kan iso kok tinggung ini masuk ada angkut lah itu. Terus pada akhirnya dari proses itu ya dipertemukan dengan berbagai macam komponen itu tadi, mulai dari perupa, pewaris dan lain sebagainya, semakin menambah apa ya gelem ra gelem masuk di dalamnya gitu loh. Nah, nek ngomong ke apa yang Anda lakukan selama ini sebenarnya untuk berbicara soal kebahagiaan wis menemukan apa Mas? Ya kalau berbicara kebahagiaan Selain mungkin nek misalkan dodolan kan kebutuhan, nek misalkan dolan rono ndelok nek wis HP iki ngono. Ya. Kono nek sing butuh masuk kan angkut. kebutuhan. Nah, Tapi selain itu kan mesti enek sing pencapaian tersendiri. pencapaian tersendiri kuwi apa gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang pencapaian ki jane apa sih tingkat pencapaian seseorang ya nek mati berarti wis pentok ra iso ngomong apa, tetapi kan kita berbicara tentang perjalanan proses yang ingin kita capai kan gitu. Mulai dari awalnya pengen iso gambar tadi iso gambar, wis pencapaian wis terlewati, kemudian munggah ke gridnya pengen dolan nganti, iso touring dan lain sebagainya. Sekarang misalkan dari finansial oke kita kesampingkan dulu lah, itu bisa dicari. Pencapaian saya sendiri untuk saat ini ya, karena saya sudah berkeluarga. Ya bagaimana caranya ketika saya ini nanti berkeluarga ini saya harus menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarga saya, terutama untuk istri saya. Kemudian nanti harapannya kalau kita sudah membina keluarga itu akan mempunyai seorang anak lah, penerus lah. Pencapaian saya sendiri pun saya bagaimana caranya harus mampu mentransferkan energi yang spirit harapan saya kepada anak saya. Jadi sosok orang tua pun tidak akan lepas dari anak. Pencapaian tertinggi seorang orang tua pun adalah pencapaian ketika nanti anak ini sendiri mampu bersikap dengan ruang dan waktunya lagi yang akan datang. Nah, terus dengan apa ya? Nek bahasane saat ini percepatan apa namanya? Industri budaya. Percepatan industri dan lain sebagainya itu kan berpengaruh juga ke penerus kita yang akan datang. Nah, Anda tadi juga menyinggung soal aku bakalin duwe anak. Apakah sudah terlintas di benak Anda untuk kepiye menerapkan pola asuh? Soalnya kan mungkin kaitannya karo generasi X, Y, terus milenial, Z. Itu kan wis beda meneh kan. Saiki tangi turu mungkin anaknya dicekli HP, karena wis meneng ditinggal nganti dan sebagainya. Apakah sudah terlintas kepiye engko ketika aku mengasuh anakku semacam apa gitu? Jawabannya ketika saya pulang. Jadi kenapa saya tadi mengurungkan untuk cita-cita saya, keegoisan saya untuk mungkin iso di kota besar, bisa di Ubud, Nyeniman dan lain sebagainya, saya masih terus akhirnya mengingat bahwasanya saya nanti akan punya keluarga. Lah, keluarga ini saya nanti akan saya bawa kemana konsep membangun rumah tangga ini nanti. Makanya saya pulang. Saya kenapa pulang? Karena menurut saya di desa itu masih ada nilai-nilai itu. Misalkan terkikis pun minimal masih ada sisa-sisa lah. Sehingga harapan besar saya adalah ketika saya nanti sudah tidak bisa lagi menyesuaikan dengan ritme lajunya perubahan zaman esok, minimal ada sebuah filterisasi di ruang hari esok untuk mengawal generasi saya, salah satunya anak saya, sehingga ketika ada sebuah jembatan dari masa hari ini ke masa esok, dia masih bisa
apa ya, masih bisa berpijak tentang oh ternyata aku masih punya identitasnya. Oh ternyata bapakku ya guru wong desa. Oh ternyata bapakku ya wong tani dan lain sebagainya. Sehingga sistem motorik si anak ini nanti akan terus melekat hingga nanti untuk menjawab persoalan hari esok juga. Apakah juga menjadi pesan untuk masa depan ketika wah bapakku nek ben di zaman yang semacam itu pada saat itu sing kudune do merantau kabeh, bapakku cek nang desa duwe spirit untuk membangun lingkungan desanya seperti itu, Pak. Niatannya apa seperti itu? Harapannya ketika nanti si anak ini besar ataupun dia nanti sudah dewasa dan zaman berubah, dia akan selalu ingat dia itu siapa, mau ngapain, terus mau bagaimana.